Ada satu kebohongan besar yang terus dijual ke kita semua. Beli properti, sewakan, lalu duduk manis nunggu uang datang. Kedengarannya sempurna, kan? Tapi jujur saja, banyak pemilik kos yang sekarang justru terjebak dalam cicilan macet, drama penghuni, hingga bangunan yang terbengkalai. Hari ini, kita bakal bongkar sisi gelap yang jarang diomongin orang. Kenapa bisnis kos-kosan bisa jadi bumerang yang menghancurkan hidupmu kalau kamu cuma ikut-ikutan tren? Kebanyakan orang terjun ke bisnis kos-kosan karena tergiur dengan simulasi matematika yang terlihat sangat indah di layar Excel. Kamu mungkin mulai menghitung, jika punya 10 kamar dengan harga sewa 2 juta per bulan, maka otomatis ada 20 juta yang masuk ke kantong setiap bulannya. Dalam kepala kita, angka itu adalah uang mati, yang bisa langsung dipakai buat cicilan mobil atau liburan. Tapi masalahnya, matematika di atas kertas seringkali bersifat terlalu optimis dan mengabaikan variabel kehidupan nyata yang tidak terduga. Kamu lupa bahwa angka 20 juta itu adalah omzet kotor, bukan keuntungan bersih yang bisa kamu nikmati sepuasnya. Begitu operasional dimulai, realita akan memukulmu dengan keras bahwa ada selisih yang sangat besar antara proyeksi keuntungan yang kamu bayangkan dengan sisa saldo yang benar-benar ada di rekeningmu di akhir bulan. Biaya-biaya tak kasat mata pelan-pelan akan mulai menggerogoti mimpimu tentang passive income. Coba hitung lagi, berapa biaya listrik untuk area umum? Berapa biaya langganan wifi yang harus selalu kencang agar penghuni tidak protes? Belum lagi biaya iuran keamanan warga, kebersihan lingkungan, hingga biaya perawatan rutin seperti sedot WC atau servis AC yang ternyata frekuensinya jauh lebih sering dari dugaanmu. Yang paling menyakitkan adalah vacancy rate atau tingkat kekosongan kamar. Jarang sekali ada kos-kosan yang 100% penuh sepanjang tahun tanpa jeda. Ada kalanya 3 kamar kosong selama 3 bulan berturut-turut. Dan di saat itulah kamu tersadar bahwa biaya operasional gedung tetap harus dibayar penuh meskipun pemasukanmu sedang berkurang drastis. Selisih inilah yang seringkali membuat para pemilik kos baru merasa terjebak dalam lubang hitam finansial. Puncaknya adalah ketika kamu menyadari bahwa alih-alih mendapatkan passive income, kamu justru sedang melakukan nombok massal setiap bulannya. Kamu mulai mengambil jatah uang belanja rumah tangga atau memotong gaji dari pekerjaan utamamu hanya untuk memastikan operasional cost tetap berjalan. Harapan untuk bisa pensiun dini dari hasil sewa kamar tiba-tiba terasa seperti mimpi buruk karena kamu justru harus bekerja lebih keras untuk menghidupi properti tersebut. Kondisi ini sangat melelahkan secara mental. Kamu merasa memiliki aset properti yang megah, tapi secara finansial kamu justru merasa lebih miskin dan tertekan dibanding sebelum punya bisnis ini. Jika kamu tidak memiliki cadangan dana darurat yang kuat, satu kerusakan besar pada bangunan atau periode sepi penghuni yang panjang bisa menjadi awal dari keruntuhan stabilitas keuangan pribadimu secara keseluruhan. Banyak yang mengira bisnis kos adalah bisnis properti atau sekadar menyewakan tembok dan atap. Padahal, kenyataan di lapangan berkata lain. Ini adalah bisnis mengelola manusia dengan segala kerumitannya. Begitu kamu menyerahkan kunci kamar kepada penghuni, detik itu juga kamu mendadak memegang banyak peran sekaligus yang mungkin tidak pernah ada di bayanganmu sebelumnya. Kamu harus siap menjadi penjaga keamanan 24 jam, penengah konflik antar penghuni yang sedang berselisih, hingga menjadi penagih utang yang paling dibenci saat tanggal jatuh tempo tiba. Kamu akan berurusan dengan berbagai macam ego dan latar belakang yang berbeda. Mengelola emosi orang lain agar tetap tertib dan nyaman adalah pekerjaan penuh waktu yang sangat menguras energi. Jika kamu berpikir bisa mengontrol semuanya dari jarak jauh tanpa terlibat dalam drama receh penghuni, kamu sedang menyiapkan diri untuk sebuah kekecewaan besar. Drama ini biasanya dimulai dari hal-hal yang terlihat sepele, namun bisa meledak menjadi konflik besar. Kamu akan sering menerima telepon di tengah malam hanya karena ada penghuni yang membawa teman menginap tanpa izin, atau parkir motor yang saling menghalangi jalan. Ada tipe penghuni yang saat awal masuk terlihat sangat sopan, tapi begitu sudah tinggal beberapa bulan, mereka mulai telat membayar sewa dengan 1000 alasan yang lebih galak dari pemiliknya sendiri. Belum lagi urusan fasilitas bersama. Bayangkan komplain penghuni yang tidak berhenti karena sampah yang menumpuk atau dapur umum yang kotor karena salah satu penghuni tidak mau bertanggung jawab. Masalah-masalah seperti ini
bukan hanya soal teknis, tapi soal mengelola hubungan antar manusia yang kalau tidak ditangani dengan tegas akan merusak reputasi kos-kosanmu dan membuat penghuni yang baik justru memilih untuk pindah secepatnya. Kesehatan mentalmu adalah taruhan utamanya di sini. Bagi kamu yang memiliki kepribadian nggak enakan atau cenderung menghindari konflik, bisnis ini bisa menjadi neraka pribadi. Rasa cemas akan selalu muncul setiap kali ada notifikasi WhatsApp dari penghuni kos karena biasanya itu bukan berisi pujian, melainkan keluhan atau masalah baru. Kamu akan merasa seperti kehilangan privasi dan ketenangan hidup karena masalah orang lain mendadak menjadi masalahmu juga. Tekanan ini makin terasa berat saat kamu harus menghadapi protes dari warga sekitar atau ketua RT hanya karena perilaku penghuni kosmu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan lingkungan. Pada titik ini, uang sewa yang kamu terima setiap bulan mungkin terasa tidak sebanding dengan rasa stres, sakit kepala, dan waktu istirahat yang terbuang percuma hanya untuk mengurusi drama manusia yang seolah tidak ada habisnya. Satu kesalahan fatal pemula adalah menganggap bangunan kos akan tetap dalam kondisi prima, seperti saat pertama kali diresmikan. Faktanya, bangunan yang dihuni oleh banyak orang dengan karakter penggunaan yang berbeda-beda akan mengalami penyusutan kualitas jauh lebih cepat daripada rumah pribadi. Di tahun kedua atau ketiga, wajah asli bangunanmu mulai muncul. Masalah bukan lagi soal cat yang sedikit kusam, tapi sudah merambah ke hal-hal esensial yang menghisap waktu dan tenaga. Atap yang tiba-tiba bocor saat musim hujan, instalasi listrik yang mulai korslet karena beban pemakaian penghuni yang berlebihan, hingga serangan rayap yang diam-diam menghancurkan fondasi kayu atau kusen pintu. Maintenance ini bukan sekadar tugas sampingan, tapi pekerjaan penuh waktu yang menuntut perhatian konstan. Jika kamu tidak memiliki sistem atau orang kepercayaan untuk mengurusnya, siap-siap saja jadwal harianmu berantakan hanya untuk mengurusi tukang bangunan yang tidak kunjung datang atau mencari suku cadang pompa, air yang mati mendadak. Biaya perbaikan ini seringkali muncul sebagai kejutan yang tidak menyenangkan di saat kondisi keuanganmu mungkin sedang tidak stabil. Berbeda dengan renovasi rumah pribadi yang bisa kamu tunda sampai ada dana, kerusakan di kos-kosan bersifat darurat. Kamu tidak bisa membiarkan keran air di kamar nomor 5 mati selama 1 minggu, atau membiarkan plafon kamar utama jebol karena bocor. Penghuni membayar untuk fasilitas yang berfungsi, dan begitu ada kerusakan, mereka akan menuntut perbaikan instan. Jika kamu tidak segera merespons, mereka merasa berhak untuk menahan uang sewa atau bahkan pindah tanpa pamit. Masalahnya, biaya material bangunan dan jasa tukang terus naik setiap tahunnya. Seringkali, keuntungan yang kamu kumpulkan selama 6 bulan habis begitu saja hanya dalam 1 minggu untuk memperbaiki kerusakan sistem pipa yang pecah di dalam tembok atau mengganti tangki air yang bocor. Ini adalah kebocoran finansial yang nyata dan seringkali tidak terprediksi. Dampak jangka panjang dari pengabaian pemeliharaan adalah penurunan kelas properti kamu secara drastis. Begitu kamu mulai menunda-nunda perbaikan karena alasan tidak ada anggaran, kos-kosanmu akan mulai terlihat kumuh dan tidak terawat. Di saat itulah, lingkaran setan dimulai. Penghuni yang berkualitas dan tertib akan segera pindah ke kos baru di sebelah yang lebih bersih, meninggalkan kamu dengan kamar-kamar kosong yang sulit terisi. Untuk menarik orang baru, kamu terpaksa menurunkan harga sewa, yang artinya pendapatanmu semakin menipis untuk melakukan perbaikan besar. Pada akhirnya, kamu terjebak dengan bangunan yang rusak, penghuni yang bermasalah karena hanya sanggup membayar murah, dan nilai aset yang terus merosot. Bisnis yang tadinya kamu harap menjadi mesin uang, kini justru berubah menjadi beban fisik dan finansial yang membuatmu merasa gagal setiap kali melihat bangunan tersebut. Kamu mungkin punya bangunan yang paling estetik dan manajemen yang paling rapi, tapi ada satu variabel besar yang tidak akan pernah bisa kamu kontrol sepenuhnya: lingkungan di sekitar propertimu. Bisnis kos sangat bergantung pada ekosistem lokasinya. Bayangkan jika kamu membangun kos di dekat kampus atau kawasan perkantoran, lalu tiba-tiba ada perubahan kebijakan besar. Misalnya, kampus tersebut memindahkan pusat kegiatannya ke kota lain, atau perusahaan besar di dekatmu melakukan PHK massal dan menutup kantor cabangnya. Perubahan makro seperti ini bisa membuat pasar penyewamu hilang dalam semalam. Lingkungan bukan hanya soal lokasi, tapi juga soal dinamika sosial,
dan regulasi pemerintah setempat yang bisa berubah kapan saja. Tanpa ekosistem pendukung yang stabil, bangunan megah yang kamu bangun dengan susah payah hanyalah tumpukan semen dan bata yang tidak memiliki nilai ekonomi di mata calon penyewa. Selain perubahan ekonomi, gangguan fisik di lingkungan sekitar juga bisa menjadi mimpi buruk yang nyata. Bayangkan jika pemerintah tiba-tiba memulai proyek pembangunan jalan layang atau perbaikan drainase besar-besaran tepat di depan gerbang kosmu yang memakan waktu berbulan-bulan. Debu, kebisingan alat berat, hingga akses jalan yang ditutup total akan membuat penghuni kosmu merasa seperti tinggal di zona perang. Jangan kaget jika satu persatu penghuni memilih untuk pindah karena tidak tahan dengan gangguan tersebut. Belum lagi risiko perubahan zonasi wilayah. Daerah yang dulunya tenang dan eksklusif bisa saja berubah menjadi area komersial yang bising atau bahkan area yang rawan konflik sosial. Kamu tidak punya kekuatan untuk menghentikan pembangunan gedung pencakar langit di sebelahmu yang menutup sinar matahari ke kamar-kamar kosmu, yang akhirnya membuat propertimu terasa lembab, gelap, dan tidak layak huni lagi dengan harga tinggi. Faktor lingkungan ini sering kali menjadi titik buta bagi banyak investor pemula karena mereka terlalu fokus pada apa yang ada di dalam pagar properti mereka sendiri. Mereka lupa bahwa nilai sewa dan tingkat okupansi sangat dipengaruhi oleh kenyamanan lingkungan luar. Masalah keamanan lingkungan, seperti maraknya pencurian kendaraan bermotor atau konflik antar warga di sekitar lokasi, akan langsung memberikan reputasi buruk pada kos-kosanmu lewat ulasan digital atau pembicaraan mulut ke mulut. Sekali lingkunganmu dicap tidak aman atau tidak nyaman, akan sangat sulit dan mahal untuk memulihkan citranya kembali. Pada akhirnya, kamu dipaksa untuk menurunkan harga sewa secara drastis hanya agar ada orang yang mau tinggal di sana. Risiko eksternal inilah yang seringkali menjadi pemicu utama kegagalan bisnis kos yang tidak pernah tertulis di dalam brosur investasi manapun. Hampir sebagian besar pebisnis kos memulai langkah mereka dengan bantuan kredit bank atau skema cicilan lainnya. Di awal, skema ini terlihat sangat masuk akal. Kamu meminjam uang untuk membangun aset yang diharapkan bisa membayar cicilannya sendiri. Namun, inilah jebakan paling mematikan yang sering diabaikan. Masalah utama dari skema ini adalah ketidakseimbangan sifat kewajiban. Cicilan bank adalah sebuah kepastian yang harus dibayar tepat waktu setiap tanggal jatuh tempo tanpa peduli kondisi apapun. Di sisi lain, pemasukan dari kos-kosan bersifat mungkin atau fluktuatif. Bank tidak peduli apakah bulan ini ada 5 kamar yang kosong atau ada penghuni yang kabur tanpa membayar. Mereka hanya peduli pada angka cicilan yang harus masuk ke sistem mereka. Ketika realita okupansi tidak sesuai dengan target di atas kertas, aset yang kamu banggakan itu berubah seketika menjadi jeratan yang mulai mencekik lehermu pelan-pelan. Kepanikan yang sesungguhnya mulai muncul ketika tingkat okupansi atau keterisian kamar turun di bawah 50% dalam waktu yang lama. Di momen inilah, strategi uang kos membayar cicilan gagal total. Kamu mulai masuk ke fase bertahan hidup yang sangat melelahkan. Kamu terpaksa mengambil uang dari pos pengeluaran lain. Entah itu uang belanja rumah tangga, tabungan pendidikan anak, atau bahkan memotong gaji dari pekerjaan utamamu hanya untuk menambal kekurangan cicilan gedung. Inilah yang disebut dengan nombok massal. Rasanya sangat menyakitkan saat kamu sudah bekerja keras seharian di kantor, lalu semua gaji yang kamu terima hanya mampir sebentar di rekening sebelum akhirnya tersedot habis untuk menghidupi gedung kos yang sepi penghuni. Kamu mulai kehilangan kendali atas arus kas pribadimu sendiri, dan setiap tanggal jatuh tempo cicilan terasa seperti vonis yang menghantui pikiranmu setiap saat. Disinilah titik awal di mana hidup mulai terasa hancur. Properti yang awalnya kamu bangun sebagai simbol keberhasilan dan kebebasan finansial, kini justru berubah menjadi beban mental yang luar biasa berat. Tekanan untuk menutupi cicilan bank setiap bulan seringkali membuat pemilik kos mengambil keputusan-keputusan yang salah karena panik, seperti memotong biaya perawatan bangunan atau menerima penghuni manapun, tanpa seleksi yang jelas asalkan kamar terisi. Akibatnya, kualitas kos semakin hancur dan masalah makin menumpuk. Kamu terjebak dalam lingkaran setan utang yang seolah tidak ada ujungnya. Stres yang berlebihan ini mulai merembet ke keharmonisan keluarga dan kesehatan fisikmu. Kamu merasa menjadi budak dari asetmu sendiri. Kamu bekerja untuk gedung itu, bukan gedung itu bekerja untukmu. Pada akhirnya,
Impian tentang passive income hanyalah ilusi yang justru menguras habis semua kedamaian hidup yang pernah kamu miliki. Salah satu risiko terbesar yang jarang disadari oleh investor pemula adalah fakta bahwa kos-kosan merupakan aset yang sangat tidak liquid. Berbeda jauh dengan saham, emas, atau reksadana yang bisa kamu jual dan cairkan menjadi uang tunai dalam hitungan hari bahkan jam. Properti kos mengikat modalmu di satu titik koordinat di bumi. Kamu tidak bisa memindahkan bangunan itu jika tiba-tiba lokasi tersebut tidak lagi produktif. Saat bisnismu mulai goyah, atau kamu membutuhkan dana darurat yang sangat besar untuk urusan mendesak, kamu tidak bisa sekadar menekan tombol jual. Kamu terjebak oleh tembok-tembok yang sudah kamu bangun. Modal besarmu sudah terkunci mati dalam bentuk semen dan bata. Dan di saat krisis, kenyataan ini bisa sangat mematikan karena kamu tidak memiliki fleksibilitas untuk menyelamatkan diri dari kehancuran finansial yang sedang mendekat. Menjual properti kos yang sedang bermasalah adalah tantangan yang luar biasa berat. Calon pembeli atau investor properti lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka akan melakukan investigasi mendalam sebelum mengeluarkan uang miliaran rupiah. Mereka akan bertanya, kenapa dijual? Berapa tingkat okupansinya setahun terakhir? Dan apakah ada masalah dengan warga atau bangunan? Begitu mereka mencium bahwa bisnismu sedang sekarat, mereka akan menawar dengan harga yang sangat rendah atau under market. Kamu berada di posisi yang lemah karena butuh uang cepat, sementara pembeli memegang kendali penuh. Proses negosiasi ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa ada kepastian. Rasa frustrasi akan memuncak ketika kamu melihat nilai asetmu tinggi di atas kertas, tapi kenyataannya kamu tetap tidak punya uang tunai untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari atau menutupi utang yang terus berjalan. Inilah yang saya sebut sebagai penjara aset. Kamu merasa terjebak di dalam bisnis yang kamu bangun sendiri. Mau lanjut, kamu sudah tidak punya energi dan modal untuk menanggung kerugian setiap bulannya. Mau berhenti dan menjualnya pun, tidak ada orang yang mau membeli dengan harga yang pantas. Hidupmu seolah tersandera. Kamu tidak bisa pindah ke kota lain untuk mencari peluang baru karena harus mengurusi aset yang bermasalah ini. Pikiranmu tersita sepenuhnya oleh gedung yang makin hari makin kusam ini. Kamu merasa gagal, merasa malu, karena aset yang dulu kamu pamerkan kini menjadi beban yang merusak kesehatan mentalmu. Kebebasan yang kamu impikan saat pertama kali membangun kos-kosan ini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kewajiban yang mengikat kakimu di satu tempat, sementara duniamu yang lain pelan-pelan mulai runtuh karena kamu tidak punya jalan keluar yang cepat. Dunia terus berubah, dan standar kenyamanan manusia tidak pernah berhenti berevolusi. Kalau dulu punya kamar dengan kasur dan lemari saja sudah cukup untuk membuat kosmu penuh, sekarang standarnya sudah jauh berbeda. Generasi penyewa saat ini, terutama milenial dan Gen Z, tidak lagi mencari sekadar tempat berteduh. Mereka mencari pengalaman dan fasilitas yang menunjang produktivitas. Mereka menuntut koneksi Wi-Fi yang stabil dan kencang untuk kerja remote, sistem keamanan dengan CCTV atau smart lock, hingga desain interior yang Instagramable agar mereka betah berlama-lama di kamar. Jika kamu tidak mampu mengikuti perkembangan tren ini, kos-kosanmu akan dianggap kuno dan ditinggalkan. Masalahnya, mengikuti tren berarti kamu harus siap merogoh kocek lebih dalam lagi untuk renovasi dan upgrade fasilitas, padahal modal awalmu mungkin saja belum kembali sama sekali. Inovasi berkelanjutan ini seringkali menjadi beban finansial yang tidak pernah berakhir. Kamu terjebak dalam kompetisi yang melelahkan dengan kos-kosan baru di sekitarmu yang punya modal lebih besar dan fasilitas lebih modern. Jika kamu memilih untuk tetap bertahan dengan gaya lama karena alasan penghematan, bersiaplah untuk menghadapi penurunan kualitas penyewa. Kamar-kamar kosmu hanya akan dilirik oleh orang-orang yang sekadar mencari harga termurah tanpa mempedulikan aturan. Biasanya, penghuni tipe ini lebih berisiko membawa masalah, mulai dari tunggakan pembayaran yang kronis hingga kerusakan fasilitas yang lebih parah. Margin keuntunganmu pun akan semakin tergerus karena kamu tidak bisa menaikkan harga sewa di tengah gempuran persaingan, sementara biaya operasional dan perawatan bangunan terus meroket mengikuti inflasi. Kamu dipaksa berlari di tempat hanya untuk sekadar bertahan agar bisnismu tidak mati total. Pada akhirnya, kamu menyadari bahwa bisnis kos bukan lagi sekadar investasi aman yang bisa ditinggal tidur.
Ini adalah industri jasa yang sangat kompetitif dan membutuhkan adaptasi yang sangat cepat. Banyak pemilik kos yang merasa hancur hidupnya karena mereka sudah terlanjur kehabisan energi dan modal di tengah jalan. Mereka merasa lelah harus terus-menerus memikirkan konsep baru, mencari tukang untuk renovasi, hingga menghadapi komplain penghuni yang semakin menuntut kenyamanan lebih. Tekanan untuk terus relevan di pasar yang berubah cepat ini bisa menguras kedamaian batinmu. Kamu mulai mempertanyakan apakah keuntungan yang tidak seberapa itu sebanding dengan waktu dan pikiran yang habis terkuras hanya untuk memikirkan cara agar kamar-kamar kosmu tetap laku di tengah gempuran tren kos eksklusif yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Jadi, apakah semua ini berarti bisnis kos adalah jalan pintas menuju kehancuran? Jawabannya kembali lagi ke persiapanmu. Masalah terbesar muncul ketika kita hanya jatuh cinta pada hasil akhirnya tanpa pernah mau mempelajari proses dan risiko berdarah-darah di baliknya. Bisnis kos bisa jadi berkah, tapi ia juga bisa menjadi penjara bagi mereka yang cuman ikut-ikutan tren atau terjebak dalam fantasi passive income yang terlalu muluk. Jangan biarkan mimpi besar tentang kebebasan finansial justru membutakanmu dari realita tanggung jawab yang sangat besar. Sebelum kamu memutuskan untuk membangun tembok pertama, tanyakan lagi pada dirimu, apakah kamu benar-benar siap menjadi pengusaha properti yang tangguh, atau kamu hanya sedang menyiapkan bom waktu bagi hidupmu sendiri? Pikirkan matang-matang, lakukan riset lebih dalam, dan jangan pernah melompat tanpa parasut yang kuat. Video ini bukan bermaksud menakut-nakuti atau melarang kamu berbisnis properti, ya. Semua informasi di sini murni untuk edukasi dan berbagi sudut pandang lain. Setiap keputusan investasi, baik itu membangun atau membeli kos-kosan, sepenuhnya ada di tangan kamu. Pastikan lakukan riset mendalam, hitung risiko terburuknya, dan sesuaikan dengan kapasitas finansial serta mental kamu sendiri. Kalau menurut kalian sendiri, gimana? Apa kalian punya pengalaman pribadi atau cerita dari teman yang hidupnya malah jadi makin ribet setelah buka bisnis kos? Atau mungkin kalian punya strategi rahasia supaya bisnis ini tetap sehat dan nggak beracun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi kita di sana pasti bakal ngebantu banyak orang yang baru mau mulai. Dan kalau kalian merasa perspektif jujur seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kita bakal terus bahas sisi-sisi lain dari dunia finansial yang jarang dibongkar di tempat lain. Sampai ketemu di video berikutnya.